Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab masih bersama saya Cak Roshid. Kali ini kita akan belajar tentang i'rab. Dalam bahasa Arab, i'rab artinya jabatan atau keadaan suatu kata dalam struktur kalimat yang ditandai dengan akhiran dari kata tersebut. Akhiran di sini bisa berupa harokat ataupun tanda-tanda yang lainnya. Contohnya, jika ada dua orang Khalid yang satu memukul Khalid yang lainnya, kita bisa mengatakannya dalam bahasa Arab, Dzaraba Khalidun Khalidan. Di sini Khalid yang memukul, yaitu yang berfungsi sebagai fa'il atau pelaku, adalah Khalid yang berharokat dhammah, yaitu Khalidun. Sedangkan Khalid yang dipukul, yaitu Khalid yang berfungsi sebagai maf'ul bih atau objek penderita, adalah Khalid yang berharokat fathah, yaitu Khalidan. Jadi Khalidun adalah Khalid yang memukul, sedangkan Khalidan adalah Khalid yang dipukul. Di sini jelas sekali bahwa harokat, yaitu salah satu bentuk akhiran dari sebuah kata, menunjukkan jabatan atau keadaan dari sebuah kata dalam struktur kalimat. Kemudian berikutnya kita akan pelajari macam-macam i'rab. Untuk isim ada 3 macam i'rab, yaitu rafa atau nasab atau jar. Sedangkan untuk fi'il ada 3 macam i'rab, yaitu rafa atau nasab atau jazm. Di sini kita bisa simpulkan bahwa baik isim ataupun fi'il bisa memiliki i'rab rafa ataupun nasab. Sedangkan i'rab jar adalah khusus untuk isim saja, dan i'rab jazm adalah khusus untuk fi'il saja. Berikutnya kita akan lihat apa saja tanda-tanda dari i'rab baik pada isim ataupun pada fi'il. Mari kita mulai dengan tanda-tanda i'rab pada isim. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, isim memiliki 3 jenis i'rab, yaitu rafa atau nasab atau jar. Bagaimana tanda-tanda dari masing-masing i'rab ini tergantung pada jenis isimnya. Untuk isim mufrad atau tunggal, tanda rafa'nya adalah dhammah, baik itu 1 dhammah atau 2 dhammah, yaitu dhammatain. Contohnya talibun dan at-talibu. Kemudian jika nasab, maka tanda nasab dari mufrad adalah fathah, baik itu 1 fathah ataupun fathatain. Contohnya taliban dan at-taliba. Kemudian jika jar, maka tandanya untuk mufrad adalah kasroh, baik itu 1 kasroh ataupun kasrotain. Contohnya talibin dan at-talibi. Di sini perlu saya sampaikan bahwa penggunaan baik itu dhammatain ataupun fathatain ataupun kasrotain, atau yang biasa kita sebut sebagai tanwin, pada kata talibun, taliban dan talibin, adalah dikarenakan isim mufrad ini tidak diawali dengan alif lam, yang menunjukkan bahwa isim mufrad ini dalam bentuk nakirah. Adapun penggunaan 1 harokat dhammah, fathah dan kasroh pada kata at-talibu, at-taliba dan at-talibi adalah dikarenakan kata ini diawali dengan alif lam, yang menunjukkan bahwa isim atau kata benda ini berada dalam keadaan ma'rifah. Pembahasan mengenai isim nakirah dan ma'rifah bisa dilihat dalam video saya yang lainnya. Kemudian untuk jamak taksir, yaitu isim jamak yang tidak beraturan, maka tanda rafa, nasab dan jarnya sama dengan mufrad, yaitu dhammah jika rafa dan fathah jika nasab dan kasroh jika jar. Untuk rafa
Contohnya tullabun dan at-tullabu. Di sini tanda rafa'nya adalah dhammah. Tullabun artinya banyak pelajar atau banyak mahasiswa. Kalau talibun itu satu pelajar atau satu orang mahasiswa. Kemudian kita lihat bentuk nasabnya yang ditandai dengan fathah, yaitu tullaban dan at-tullaba. Kemudian bentuk jarnya ditandai dengan kasrah, yaitu contohnya di sini tullabin dan at-tullabi. Kemudian untuk isim jamak mudzakkar salim, yaitu isim jamak maskulin yang beraturan, tanda rafa'nya adalah waw sukun, atau lebih tepatnya waw sukun diikuti dengan na, una. Contohnya muslimuna dan al-muslimuna, yang merupakan bentuk jamak dari kata muslim. Kalau muslim kan satu orang muslim. Kalau muslimuna artinya banyak orang muslim. Dalam keadaan nasab ataupun jar, tandanya sama, yaitu ya, atau lebih tepatnya ya sukun yang diikuti dengan na, ina. Jadi dalam keadaan nasab atau jar kita mengatakan muslimina atau al-muslimina. Kemudian untuk isim jamak muannas salim, yaitu isim jamak yang feminin yang beraturan, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Contohnya muslimatun dan al-muslimatu. Di sini muslimatun atau al-muslimatu artinya banyak orang muslimah. Kalau tunggal kan muslimatun atau al-muslimatu dengan berakhiran tak marbutoh. Sedangkan kalau jamak muannas salim, yaitu bentuk jamak dari kata muslimah, adalah berakhiran dengan tak biasa yang diawali dengan alif. Muslimatun atau al-muslimatu. Di sini rafa' dari isim jamak ini ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata, yaitu muslimatun atau al-muslimatu. Adapun dalam keadaan nasab maupun jar, tandanya sama, yaitu harokat kasroh di akhir kata. Kita katakan muslimatin atau al-muslimati. Kemudian untuk isim yang tidak bisa ditanwin, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Contohnya isim yang tidak bisa ditanwin ini Ahmadu atau Aisyatu. Tidak ada dalam bahasa Arab Ahmadun atau Aisyatun, itu salah. Yang betul adalah Ahmadu atau Aisyatu. Akhir katanya tidak ditanwin. Ini dalam keadaan rafa' ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata, Ahmadu atau Aisyatu. Kemudian dalam keadaan nasab ataupun jar, tandanya sama, yaitu fathah. Kita bilang Ahmada atau Aisyata. Kemudian untuk isim yang lima ini dalam bahasa Arab adalah ab, yang artinya bapak, akh yang artinya saudara laki-laki, kemudian ham yang artinya ipar, kemudian fam yang artinya mulut, dan zu yang artinya pemilik. Maka tanda-tanda i'rabnya dengan syarat bahwa isim yang lima ini dalam keadaan mufrad, kemudian dipakai dalam bentuk idhofah, yaitu disambung dengan kata yang lain ataupun dhamir yang itu bukan dhamir ya mutakallim, yaitu dhamir yang menyatakan aku, maka tanda rafa'nya adalah waw, atau lebih tepatnya waw sukun. Contohnya abuka atau akhuka atau hamuka atau fuka atau dzumalin. Begitu ya. Adapun dalam keadaan nasab, maka
tandanya adalah alif. Contohnya kita bilang abaka atau akhoka atau hamaka atau faka atau zamalin. Kemudian tanda jarnya adalah ya. Maksudnya di sini ya sukun. Kita bilang abika atau akhika atau hamika atau fika atau zimalin. Itu adalah tanda-tanda i'rab untuk isim yang 5. Kemudian untuk isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan 2, maka tanda rofa'nya adalah alif, atau lebih tepatnya alif diikuti dengan ni, ani. Contohnya tolibani atau at-tolibani, yang berarti di sini 2 orang pelajar atau 2 orang mahasiswa. Adapun dalam keadaan nasab atau jar, tandanya sama, yaitu ya sukun yang sebelumnya diawali dengan harokat fathah, kemudian sesudah ya sukun ini diikuti dengan ni, sehingga bunyinya menjadi aini. Sekali lagi, aini. Contohnya tolibaini atau at-tolibaini, yang artinya 2 orang pelajar atau mahasiswa dalam bentuk nasab ataupun jar. Jadi ini adalah tanda-tanda i'rab, baik itu rafa, nasab ataupun jar pada isim, yang tergantung pada jenis isimnya. Kemudian berikutnya kita akan bahas tanda-tanda i'rab pada fi'il. Mengenai i'rab fi'il, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa fi'il yang menerima i'rab atau yang memiliki i'rab itu hanyalah fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' ini bisa rafa', bisa nasab, dan bisa jazm. Dan ini ditandai dengan perubahan pada akhir dari fi'il tersebut. Seperti misalkan nanti akan kita lihat pada contoh baris pertama ini, af'alu, af'ala, af'al. Ada yang berakhiran dengan dhammah, ada yang berakhiran fathah, dan ada yang berakhiran sukun. Ini semua akhiran yang berbeda-beda dari fi'il mudhari' ini adalah karena perbedaan i'rab. Adapun pada fi'il madhi itu tidak ada i'rab, tidak menerima i'rab. Memang ada perubahan pada akhir fi'il madhi, tetapi itu karena penggunaan dhamir yang berbeda-beda, bukan karena i'rab. Misalkan fa'altu, fa'alta, fa'altum, akhirannya kan berbeda-beda, tapi itu karena dhamir yang dipakai berbeda-beda, bukan karena i'rab. Jadi sampai di sini jelas ya, bahwa hanya fi'il mudhari' saja yang memiliki i'rab, baik itu rafa' atau nasab ataupun jazm. Baik, untuk fi'il mudhari' yang menyatakan dhamir ana, nahnu, anta, huwa, dan hiya, maka bentuk rofa'nya ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata. Di sini contohnya af'alu, naf'alu, taf'alu, yaf'alu, taf'alu. Sekali lagi, ana af'alu, nahnu naf'alu, anta taf'alu, huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Semuanya berakhiran dengan harokat dhammah karena dalam keadaan rafa'. Nah, ketika fi'il-fi'il dengan dhamir-dhamir ini dalam keadaan nasab, maka tandanya adalah fathah di akhir kata.
menjadi af'ala, naf'ala, taf'ala, yaf'ala, dan taf'ala. Kemudian jika dalam keadaan jazm, maka tandanya adalah dengan sukun di akhir kata, menjadi af'al, naf'al, taf'al, yaf'al, taf'al. Jelas ya? Itu adalah tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari' yang menyatakan dhamir ana, nahnu, anta, huwa, dan hiya. Adapun untuk fi'il mudhari' yang disebut sebagai fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari' yang menyatakan dhamir anti, antuma, huma, hum, dan antum, maka tanda rofaknya, tanda nasabnya, dan tanda jazmnya sedikit berbeda. Kita mulai dulu dengan salah satu dari fi'il yang 5, yaitu yang menyatakan dhamir anti. Maka dalam keadaan rofa, kita mengatakan atau wazannya adalah taf'alina. Sekali lagi, taf'alina, anti taf'alina. Ini adalah bentuk rofa yang merupakan bentuk asli ya dari fi'il mudhari ini. Dalam keadaan nasab atau jazm, tandanya adalah dengan menghilangkan huruf nun di akhir fi'il tersebut. Jadi tidak lagi taf'alina tapi menjadi taf'ali. Itu dalam keadaan nasab ataupun jazm. Serupa pula untuk fi'il yang 5 yang menyatakan dhamir antuma dan huma. Antuma kan artinya kalian berdua. Kalau huma artinya mereka berdua. Nah, dalam keadaan rofa, wazannya adalah untuk antuma taf'alani dan untuk huma yaf'alani. Bedanya hanya di huruf pertama yang disebut sebagai harful mudhara'ah. Kalau antuma pakai ta, kalau huma pakai ya. Jadi dalam keadaan rofa, kita bilang antuma taf'alani dan huma yaf'alani. Dalam keadaan nasab dan jazm, tandanya adalah dengan menghilangkan nun di akhir kata. Tidak lagi taf'alani dan yaf'alani, tetapi taf'ala dan yaf'ala. Sekali lagi, taf'ala untuk antuma dan yaf'ala untuk huma dalam keadaan nasab dan jazm. Kemudian untuk hum dan antum, yaitu dua fi'il yang 5 lainnya, dalam keadaan rofa bentuk lengkapnya adalah hum yaf'aluna dan antum taf'aluna. Bedanya di antara dua ini juga di huruf awalnya yang disebut sebagai harful mudhara'ah. Kalau hum pakai ya, kalau antum pakai ta. Hum yaf'aluna, antum taf'aluna. Ini bentuk rofa yang merupakan bentuk lengkap dari fi'il mudhari'nya. Dalam keadaan nasab ataupun jazm, caranya adalah dengan menghilangkan nun, kemudian diganti dengan alif. Jadi bunyi nunnya dan tulisannya juga dihilangkan. Kemudian secara tulisan, sesudah waw sukun, itu kita beri alif. Sehingga hum di sini menjadi yaf'alu dan untuk antum menjadi taf'alu. Itu dalam keadaan nasab dan jazm. Jadi itu adalah tanda-tanda i'rab untuk fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Jika fi'il mudhari' itu menyatakan dhamir ana, nahnu, anta, huwa, dan hiya, maka tanda rafa'nya adalah dhammah, tanda nasabnya adalah fathah, dan tanda jazmnya adalah sukun. Adapun untuk fi'il mudhari' yang 5, yaitu yang menyatakan dhamir anti, antuma, huma, hum, dan antum, maka tanda rafa'nya adalah
bentuk lengkapnya atau bentuk aslinya, yaitu yang berakhiran dengan nun. Kemudian tanda nasab dan jazmnya adalah dengan menghilangkan huruf nun dari akhir kata. Dan khusus untuk yang menyatakan dhamir hum dan antum, di samping menghilangkan huruf nun dari akhir kata, juga secara tulisan menambahkan huruf alif sesudah waw sukun. Demikian.